Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas masalah kuartil, desil dan persentil ya untuk data tunggal. Nah, adik-adik sekalian mungkin masih ingat tentang median. Jadi median adalah nilai tengah ya. Karena dia nilai tengah, maka median itu otomatis membagi dua buah data ya. Jadi karena dia merupakan nilai tengah, maka median itu membagi dua buah data. Nah, sekarang bagaimana kalau data itu saya bagi dengan empat bagian yang sama besar? Maka itulah yang disebut sebagai kuartil. Jadi kuartil itu membagi empat buah data. 2, 3, 4. Jadi banyaknya kuartil ada tiga. Pertama kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, sekarang bagaimana ketika saya mau membagi data itu menjadi 10 bagian? Maka itulah yang disebut sebagai desil. Jadi desil itu yang membagi 10 data. Karena membagi 10, maka otomatis desil itu ada 9. D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Nah, bagaimana ketika saya mau membagi 100 buah data? Nah, itulah yang disebut sebagai persentil. Jadi persentil itu membagi 100 buah data. Misalnya di sini P1 dan seterusnya. Di sini yang di tengah ini adalah P50, kemudian yang terakhir ada P99. Jadi begitu ya adik-adik. Kalau kuartil dia membagi 4 buah data, sehingga kuartil itu ada 3, K1, K2, K3, kemudian desil ada 9, jadi D1 sampai D9, kemudian persentil ada 99, jadi P1 sampai P99. Nah, yang pertama kita akan membahas masalah kuartil. Ini rumusnya. Jadi untuk mencari kuartil itu, dia dibagi 4 ya. I per 4 dikali N tambah 1. Ya, kita masuk ke contoh. Misalnya, tentukan K1 dari data berikut. Ya, jadi kita akan menentukan dari data ini, ada 5 buah data. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mencari berapa KI-nya, K1-nya, kuartil pertamanya. Maka kita terlebih dahulu yang pertama kita lakukan adalah mencari letaknya. Jadi letak KI itu sama dengan, karena kita mencari K1 berarti I-nya sama dengan 1 ya. 1 per 4, karena ada datanya ada 5, maka 5 tambah 1. Nah, ini sama dengan 1/4 kali 6 ya. Ini sama dengan 1,5. Nah, berarti letak KI itu ada di data 1,5. Nah, sekarang berarti jika demikian, maka K1 itu sama dengan, ada bulat ya, ada desimalnya. Data pertama ditambah, ini karena ada 0,5 di belakangnya, maka 0,5 dikali data setelahnya, karena ini ada data D1, maka data kedua dikurang data ke-1. Nah, seandainya datanya kuartilnya di sini adalah data 2,5, maka di sini data kedua ditambah 0,5 kali data ketiga kurang data kedua, jadi data setelahnya. Nah, maka dari itu K1 sama dengan, kita lihat data pertama adalah 2 ya. Nah, data pertama adalah 2, berarti 2 ditambah 0,5 dikali data kedua adalah 5, kemudian data pertama adalah 2, berarti 5 dikurang 2. Nah, sehingga menjadi 2 tambah 0,5 kali 3. Ini sama dengan 2 ditambah 1,5. Maka dari itu sama dengan 3,5 ya untuk K1. Jadi seperti itu. Kemudian untuk desil, karena desil tadi yang membagi 10 buah data, maka pembaginya ada 10 ya. 10. Misalnya, tentukan nilai D6 dari data berikut. Jadi yang akan kita cari adalah D6. Nah, sekarang kita tentukan letaknya dulu menggunakan ini. Berarti letaknya D6 ini sama dengan 6 per 10. Karena datanya ada 20, berarti 20 tambah 1. Menghasilkan 6 per 10
kali 21. Ini sama dengan 12,6. Nah, maka dari itu letaknya D6 adalah 12 di data ke 12,6. Berarti data 12,6. Sehingga D6 itu sama dengan data ke 12 ditambah, karena ada sisanya 0,6, berarti 0,6 di ini data ke 13 dikurang data ke 12. Sehingga menghasilkan, coba kita lihat data 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti data ke-12 adalah 25. Ditambah sisanya 0,6 dikali data ke-13. Data ke-13 adalah 27. Berarti data setelahnya ya, 27 dikurang data ke-12, 25. Ini menjadi 25 ditambah 0,6 kali 2. Nah, berarti 25 ditambah 1,2. Berarti desil ke-6 itu sama dengan 26,2. Nah, begitu ya. Sekarang untuk persentil, karena persentil membagi 100 data, maka persentil ada 99. Contoh, misalnya, tentukan nilai persentil ke-38 dari data berikut. Ini datanya ada 20 ya, N-nya itu sama dengan 20. Maka untuk mencari letak P38 ada di mana? Maka kita membagi 38 bagi 100 dikali 20 tambah 1. Maka ini sama dengan berarti 7,98. Maka dari itu P38 berarti data ke-7 karena ada sisanya, berarti ditambah 0,98 dikali data ke-8, karena di sini data ke-7 berarti di atasnya ya. Data ke-8 dikurang data 7. Maka ini menghasilkan data ke-7, coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 19 ditambah 0,98 kali data ke-8 adalah 19 juga. Berarti 19 kurang sama 19. Maka ini menghasilkan 19 tambah 0. Berarti persentil ke-38 ini adalah 19. Nah, saya pikir seperti itu adik-adik. Saya kira cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.